Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Zahra Alia Jihada dengan NPM 20120005. Saya Aisyah dengan NPM 20120022. Saya Rika dengan NPM 20120015. Dan saya Ningsri Hardianti dengan NPM 20120009. Di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang musyaqqah pada mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh dosen Bapak Miftahuddin, SPD, ME. Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Musyaqqah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian dari musyaqqah. Yang kedua, rukun musyaqqah. Yang ketiga, syarat musyaqqah. Yang keempat, hukum musyaqqah. Dan yang kelima, berakhirnya akad musyaqqah. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian musyaqqah. Secara umum, musyaqqah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap bertugas untuk merawat tanaman saja. Adapun keduanya tetap melakukan bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad. Para ulama fikih seperti Abdurrahman Al-Jaziri, sebagaimana dikutip dari buku Fikih Muamalat karya Abdurrahman Al-Ghazali, mendefinisikan musyaqqah sebagai akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman pertanian, dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian musyaqqah. Menurut ulama Syafi'iyah, musyaqqah berarti memperkerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya untuk mereka berdua. Dan secara etimologi, musyaqqah adalah salah satu bentuk penyiraman atau transaksi dalam penyiraman. Menurut terminologi Islam, musyaqqah terbagi menjadi 2. Yang pertama, dana hasil, dan yang kedua, hasil produk. Dana hasil berarti suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Sedangkan hasil produk berarti penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya, kemudian diberi sebagian dari buahnya. Kerjasama dalam bentuk musyaqqah ini berbeda dengan mempekerjakan tukang kebun untuk merawat tanaman. Hal ini karena hasil yang diterima berupa upah dengan ukuran yang telah pasti. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa musyaqqah hukumnya boleh atau mubah. Hal ini mengacu pada salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahlal Khaybar ala ma yakhruju minha min thamar aw zar'in, yang berarti bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh penduduk Khaybar untuk menggarap lahan di Khaybar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut. Untuk selanjutnya ada rukun musyaqqah. Menurut jumhur ulama fikih dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, rukun musyaqqah terdiri dari 5 rukun. Untuk rukun yang pertama, yaitu 2 orang atau 2 pihak yang bertransaksi akad. Rukun yang kedua, yaitu pekerjaan atau jenis usaha yang dilakukan petani penggarap. Rukun yang ketiga, buah atau ketentuan mengenai pembagian hasil. Rukun yang keempat, objek musyaqqah, dan rukun yang terakhir yaitu sigot. Selanjutnya, poin pembahasan yang ketiga yaitu syarat musyaqqah. Syarat musyaqqah. Yang pertama, balik dan berakal. Yang kedua, objek musyaqqah. Yang ketiga, akad musyaqqah. Yang keempat, lahan musyaqqah. Yang kelima, hasil musyaqqah. Dan yang terakhir, yang keenam,
jangka waktu musyaqqah. Yang pertama, balik dan berakal, yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi musyaqqah harus cakap bertindak hukum, yakni dewasa atau akil balik dan berakal. Yang kedua, objek musyaqqah, yaitu objek musyaqqah harus terdiri atas pepohonan yang memiliki buah. Ada yang berpendapat boleh tidak berbuah asal dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, akad musyaqqah, yaitu akad harus jelas dilaksanakan sebelum buah itu layak dipanen dengan tenggang waktu yang pasti. Akad dilakukan setelah tanaman tumbuh dengan sebab pemilik kebun tidak mampu mengelola. Yang keempat, lahan musyaqqah, yaitu tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap. Yang kelima, hasil musyaqqah, yaitu hasil atau buah merupakan hak bersama sesuai dengan kesepakatan mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu jangka waktu musyaqqah. Lamanya perjanjian harus jelas. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu hukum musyaqqah. Yang pertama, hukum musyaqqah sahih, yaitu ada 7 hukum. Yang pertama, segala pekerjaan pemeliharaan diserahkan kepada penggarap, biaya yang diperlukan dibagi 2. Yang kedua, hasil dari musyaqqah dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga, jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, maka keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Yang keempat, salah satu pihak yang berakad tidak bisa membatalkan akad tanpa izin pihak lainnya. Yang kelima, pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada uzur. Yang keenam, boleh menambah hasil dari ketetapan yang disepakati. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penggarap tidak memberikan musyaqqah kepada pihak lain tanpa seizin pemilik. Hukum musyaqqah yang kedua yaitu hukum musyaqqah fasid, yaitu ada 8 hukum. Yang pertama, mensyaratkan hasil musyaqqah bagi salah seorang dari yang akad. Yang kedua, mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad. Yang ketiga, mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan. Yang keempat, mensyaratkan pemetikan dan kelebihan kepada penggarap. Yang kelima, mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian. Yang keenam, mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad. Yang ketujuh, bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, musyaqqah digarap oleh banyak orang. Dan yang terakhir, pembahasan kelima, yaitu berakhirnya akad. Berakhirnya akad adalah berakhirnya musyaqqah. Menurut para ulama fikih berpendapat bahwa musyaqqah akan berakhir apabila yang pertama ada tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia. Jelas ini adalah ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan yang ketiga, adanya uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Nah, adapun uzur yang dimaksud seperti mencuri hasil tanaman dan sakit yang memungkinkan penggarap tidak bisa bekerja kembali. Namun demikian, merujuk pada pendapat ulama Malikiyah, apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka akad musyaqqah boleh diwarisi dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Dapat diambil kesimpulan bahwa musyaqqah yaitu menyerahkan pohon tertentu kepada orang yang akan mengurusinya atau mengelolanya, kemudian ia akan mendapatkan bagian dari yang dikelolanya dengan rukun, syarat, dan hukum seperti yang telah kami jabarkan.
Dalam menjalankan musyaqqah, sangat diperlukan dasar niat yang tulus dan ikhlas, disertai kejelasan serta ketepatan pada akad yang dijalankan. Apabila tidak adanya dua unsur tersebut, musyaqqah tidak dapat berjalan secara sempurna, karena kembali lagi pada dasarnya bahwa niat ikhlas merupakan sebab diterimanya suatu amalan. Dan amalan akan menjadi semakin rancu serta memicu timbulnya kesalahpahaman, menyulut pertikaian apabila tidak adanya kejelasan akad. Menjadi suatu berkah pula, Allah Ta'ala mensyariatkan musyaqqah ini pada kita semua. Karena dari musyaqqah ini pula dapat dipetik suatu faedah seperti yang pertama, bisa membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, memperluas ukhuwah persaudaraan. Yang ketiga, dapat menjadi sumber pangan masyarakat. Yang keempat, menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dan yang kelima, membantu perekonomian umat. Ini yang bisa kami sampaikan, dan ini yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.